Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memenuhi tugas mata kuliah asli sebagai pendamping faedah, dan kami beranggotakan 3 orang. Pertama, saya Namadia, yang kedua saya sendiri Nur Alika, dan yang ketiga saya Ida Aulia. Baiklah, sekarang kita akan menuju pusat tarekat yang berada di kampus. Definisi tarekat. Tarekat itu bahasa Arab. Kalau diartikan ke dalam bahasa kita, bisa berarti tarekat itu jalan. Kedua, sistem. Ketiga, metode. Itu arti tarekat. Jalan, sistem, kemudian metode. Metode digunakan oleh siapa dan untuk apa? Di tarekat itu adalah tempat mempraktekkan ajaran tasawuf. Kita belajar tasawuf itu teori. Nah, apa itu tasawuf? Bagaimana pendapat para ulama tentang definisi. Nah, ketika kita habis mempelajari teori-teori, maka teori itu dipraktikkan lewat tarekat. Jadi metodenya, caranya untuk menempuh perjalanan menuju kepada mendapatkan ridha Allah. Namanya tarekat yang dilalui. Apalagi? Kalau misalnya itu Pak, kan ini tarekat kan kayak jalan untuk ridha Allah, menggapai ridha Allah. Jadi itu kayak tasawuf, apa-apa saja yang dipelajari dalam tasawuf. Tasawuf itu ialah kita pelajari untuk mengetahui dan memiliki sifat-sifat terpuji dan menjauhi sifat-sifat tercela dengan cara membersihkan jiwa dan memurnikan hati. Kalau tarekat sama tasawuf berbeda? Tidak berbeda. Itu dari mata saya katakan, tarekat adalah tempat prakteknya tasawuf. Berarti ini tarekatnya kayak tempatnya, sedangkan tasawuf ini adalah teorinya. Teorinya. Umpamanya tasawuf mengajarkan kepada kita berzikir. Itu teori. Tapi kita tarekat melakukan itu zikir. Makanya tarekat punya semua zikir-zikir tertentu dari setiap tarekat. Tetapi ada semua tarekat yang mu'tabarah. Pernah dengar mu'tabarah tuh? Dia suaja mu'tabarah, tarekat mu'tabarah. Yang disebut tarekat mu'tabarah, tarekat yang ada silsilahnya atau sanadnya sampai kepada Nabi. Hanya karena tidak ada di atas, kalau di atas itu ada silsilahnya safunya, tarekat sampai kepada Nabi. Jadi yang disebut tarekat mu'tabarah, tarekat yang dianggap sah, namanya mu'tabarah. Makanya di NU ada namanya Jatman Jam'iyah Ahlul Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Itu Jatman yang menghimpun semua tarekat. Nah, jadi apa? Itu tarekat tadi sudah saya katakan adalah tempat praktiknya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk agar
membersihkan jiwa dan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebenarnya apa? Definisi tasawuf itu banyak sekali oleh para ulama sufi. Apalagi Jadi kalau misalnya ini Kak, Pak tarekat tak, apa namanya? Kayak perkumpulan tarekat apa namanya tarekat tak ini? ini tarekat namanya tarekat Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah, itu namanya. Jadi untuk Indonesia di sini pusatnya. Kalau tingkat dunia itu di Mesir. Jadi Indonesia di sini. Iya, Indonesia di sini. Kalau konsep ajarannya Pak itu gimana? Bagaimana konsep ajarannya? Ya konsep ajaran itu tadi mengaji tasawuf, belajar tasawuf, kemudian dipraktikkan. Tadi pagi setiap hari di sini ada pengajian. Jadi sebelum pengajian kita zikir dulu. Zikir dulu. Dengan apa? Zikir-zikir yang tertentu. Kita punya zikir-zikir. Semua tarekat itu punya zikir-zikir tersendiri. Tapi ada 3 yang harus ada. Pertama istighfar. Ini kalau mau harus istighfar dulu. Tobat. Kedua, la ilaha illallah. Ketiga, sholawat kepada Nabi. Semua tarekat muktabar harus ada itu. Meskipun ada perbedaan, umpamanya istighfarnya ada yang singkat, ada yang sedang, ada yang panjang. Astagfirullah paling pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dan demikian la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah ilmu Rasulullah. Kalau kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lamatin wa nafasin agama wasi'ahu ilmullah. Salawat salat ummi. Ya Allah sallallahu alaihi nabi ummi wa itu kita perhatikan. Kalau cara penyebarannya Pak itu bagaimana? Di penyebarannya ini harus melalui bai'ah. Tidak boleh sembarang. Nah, untuk di Indonesia hanya saya punya wewenang untuk membai'ah, untuk menerimakan. Tidak boleh sembarang. Harus ada ijazah dari pusat dunia. Jadi tidak ada yang bisa menerimakan tarekat ini untuk wilayah Indonesia kecuali saya. Jadi itu semua orang yang menyebarkan ini Pak. Tidak sembarang orang. Tidak bisa. Umpamanya kamu habis saya bai'ah, kemudian kamu ajarkan, tidak boleh. Merasa biasa. Tidak boleh. Dan umpamanya kita berikan contoh ini. Kita punya wirid. Ini umpamanya berbeda, tapi boleh dibaca orang lain. Umpamanya mama, saudara-saudara dia, apa boleh saya baca? Boleh. Hanya tidak bisa semacam menerimakan. Bahwa saya terimakan kepada kamu, ini tidak bisa. Harus sangat ketat kalau ditarekat. Tidak boleh sembarang. Kalau tidak punya izin atau ijazah. Jadi hanya yang mempunyai izin itu Pak yang Iya, ya, punya izin saja. Saya punya izin langsung dari Mesir. Kalau di tingkat Asia Tenggara di Kuala Lumpur, Syekh Fuad bin Kamaluddin. Kalau di Mesir namanya Syekh Muhammad Nabi Al-Arabi. Kalau di Sudan juga ada Syekh Abdul Wahab At-Tazi namanya. Dan itu maaf. Nanti bulan 2 kami datang pimpinan dulu di sini. dari Mesir Pak. Iya, dari Sudan. Kalau yang dari Mesir tidak mungkin kan sudah uzur. Sudah 2 sekali. Jadi insya Allah bulan kedua dan kali sampai 9 bersama dengan sekitar 60 orang datang di Makassar 3 tahun. Jalan 3 tahun, tapi bukan berarti saya nanti baru 3 tahun itu ini sudah jauh sebelumnya. Saya sudah terima lewat jalur lain, tapi ini lewat jalur lain tapi sama ajarannya, sama dirinya, sama zikirnya. Untuk pembentukannya Pak baru terbentuknya 3 tahun. Iya. Kurang lebih 2 tahun ya Pak. Iya, Baru bulan. jadi nanti bulan 2 itu kita milad ketiga untuk tarekat ini. Tapi itu
sebenarnya sudah lama. Ini tarekat ini sudah masuk di Makassar ini sejak tahun 1800-an. Inilah yang mau diziarahi oleh pimpinan dunia di Bom Panua Bone. Karena di sana sudah ada yang membawanya itu sejak abad 19. Iya sama, nggak ada bedanya sama. Jadi huruf tak semua di sini itu semua tidak kayak kayak Muhammad Nur, kayak Kadir Khalid, disengkan huruf tadi biasa, huruf tadi yang modalnya diboleh, kayak di Muhammad Rafi, kayak di Muhammad Yunus, semuanya itu di semua yang pernah belajar di Mekah terima sama ini tarekat Sanusi namanya. Jadi kalau kamu dengar ada tarekat bukan Muhammadiyah, Al-Muhammadiyah, atau ada tarekat Sanusiyah, atau tarekat Idrisiyah, itu semuanya sama. Jadi sini tarekat Al-Muhammadiyah, As-Sanusiyah, Al-Idrisiyah. Ya, jadi ada pusat. Kemudian kita ini sudah ada buka cabang di daerah-daerah yang sudah dua itu Wajo dengan Bone. Kalau Wajo pusatnya itu di Asadia. Kalau di Bone pusatnya di pesantren Ikhlas Ujung. Pesantrennya Pak Nasruddin Umar. Di situ pusat untuk daerah. Kemudian di Pangkep juga ada sudah ada pengurusnya. Jadi kita di sini ada pengurus untuk provinsi, ada pengurus untuk kota. Kalau jumlah anggotanya Pak? Nah sekarang itu jumlah anggota yang sudah berbeda sekitar 1.500. Kalau ini jumlah anggotanya Pak yang kayak dari Makassar saja atau dari yang dari luar? Ada yang dari luar, ada di luar Sulawesi Selatan. Ya, maka ada sengaja datang dari Jakarta berbayar di sini. Orang dari Departemen Agama datang, dan kemarin hari Jumat, malam Jumat 3 Juli yang lalu ada anggota DPR tadi hadir waktu zikir. Ada dari tentara, dari Angkatan Laut, banyak sudah. Banyak temannya dari pesantren-pesantren. Kalau penyebaran ajarannya ini Pak sampai mana? Nah itu tadi sudah ada sampai di kabupaten-kabupaten, ya sudah. Bahkan ini sudah ada di luar karena banyak yang selalu mengikuti pengajian lewat Zoom. Itu salah itu jadi ada sampai di Kalimantan, ada di Ambon, di Jakarta. Karena sudah ada di Jakarta, pernah kita baiat di sana. Tapi meskipun bukan anggota boleh ikut pengajian mendengar. Tapi ibaratkan kalau belum dibayar orang itu ibaratkan kalau kabelnya itu belum nyambung kabel. Ini lampu menyala karena ada kabel dari perusahaan di Bintang. Di sana di antara itu ada pembangkit listrik. Itulah yang menyampaikan. Jadi kalau orang belum berbaiat itu belum bisa menyala karena belum nyambung kepada Nabi. Jadi kita di sini, umpamanya saya terima dari Syekh Muhammad Fuad Kamruddin, dari gurunya namanya Syekh Muhammad Nafi, dari gurunya namanya Syekh Ahmad Malik, dari gurunya Syekh Muhammad Idris, dari gurunya Syekh Ahmad Syarif, dari gurunya Syekh Muhammad Al-Mahdi, dari gurunya Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi, dari gurunya Syekh Ahmad bin Idris, dari gurunya Syekh Ajaran Islam. Jadi kalau kita itu dari kepada guru kita sami'na wa ata'na. Tidak ada semacam seperti mahasiswa melawan gurunya, membantah, dan kalau kita rekat harus ikut, maka itu dibayar. Jadi sebelum itu masuk dalam tarekat harus dibayar supaya nyambung sama harus bayar dulu. Tapi istilah talqin suka lagi
Kalau cara ibadahnya itu Pak, Tidak ada bedanya. sama. Ya, tidak ada bedanya. Kita pikirkan Pak. Jadi ada rukunnya agama 3. Islam, iman, ihsan. Itu rukun agama namanya. Islam itu fikih. Iman itu tauhid. Ihsan itu tasawuf. Makanya kebanyakan kita hanya sampai iman, Islam iman, tidak masuk tasawuf. Apa intinya tasawuf? Kebersihan jiwa dan akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang berkisah saja Islam fikih saja atau tauhid masih berkelahi orang. Berkelahi, saya berbantah-bantah, saling menyalahkan berdasarkan dengan mazhab yang diikuti. Kalau bukan mazhabnya salah semua juga. Kalau orang berisan, bertarekat, bertasawuf tidak ada itu. Karena akhlak tidak boleh berbantah-bantah, tidak boleh menyalahkan orang, tidak boleh membidakkan orang, tidak boleh mengkafirkan orang, tidak mensyirikkan orang, tidak boleh. Karena itu harus dihilangkan semua sifat-sifat tercela, takabur, sombong, ujub, riya. Itu harus dihilangkan semua itu. Nah itu kenapa orang masih banyak biasa membedakan orang, mengkafirkan orang, karena dia belum masuk tasawuf. Bisa biasa istilahkan kalau orang mantap fikihnya S1, kalau sudah mantap lagi imannya S2, kalau sudah masuk ihsan itu sudah S3. tingkatan tertingginya. Iya, tingkatan tertinggi ihsan itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu waktu datang Jibril tanya kepada Nabi, mal Islam? Nabi menjawab dengan rukun Islam yang kita kenal. Mal iman? Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Kemudian mal ihsan, apa itu ihsan? Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu menyembah Allah seakan-akan melihatnya, yakin bahwa Allah melihat kamu. Sehingga akhlaknya orang menjadi baik. Kenapa? Karena selalu dipantau oleh Allah. Kenapa orang melakukan maksiat? Karena dia tidak merasa bahwa dipantau oleh Allah, tidak diawasi oleh Allah, maka dia seenaknya berbuat dosa. Terus berihsan itu. Tapi kalau selama ini kan itu kayak misalnya rukun iman, rukun Islam itu cuma itu yang dipelajari. Ya itu. Jadi jarang orang yang langsung masuk ke atas insannya. Ya karena makanya itu orang sekarang hanya sampai tingkat 2, kelas 2. Kenapa? Karena ditakut-takuti masuk tasawuf, bahkan ada tidak percaya. Kata tasawuf tidak ada pada masa Nabi. Semua ilmu pada masa Nabi tidak ada. Tidak ada ilmu tafsir, tidak ada ilmu tauhid, tidak ada ilmu fikih, tidak ada, semua ilmu tidak ada pada masa Nabi. Jadi tidak bisa kalau tidak ada masa Nabi. Ilmu tasawuf memang ilmunya tidak ada, tetapi prakteknya ada. Iya karena Nabi sudah lakukan, sahabat sudah lakukan tawakal, mahabbah. Pamannya di buku fikih tidak ada berbicara tentang ikhlas, tentang riya, tidak ada. Makanya itu banyak orang dia melakukan ibadah riya. Mau dibilang, mau dipuji, mau dikatakan. Kenapa? Karena memang belum membaca, karena hanya fikih saja. Fikih itu kan berbicara tentang zahir. Salat, gerakannya salat, tapi tidak berbicara tentang hati. Fikih mengatakan kalau sudah ada syarat dan rukunnya sesuatu ibadah sudah sah. Sudah berwudu, menghadap kiblat, kemudian berdiri, takbir, rukuk, sujud, tahiyat, baca Fatihah, sudah selesai. Tetapi belum tentu diterima. Itu sudah sah. Tapi belum tentu diterima. Apa syarat penerimaan ibadah? Ikhlas. Kapan tidak ikhlas? Tidak ada. Siapa cari ikhlas? Tasawuf. Bukan fikih, bukan tauhid. Jadi ini kelasnya kayak di tasawuf dipelajari. Iya. Tetapi harus dulu kita paham itu Islam. Fikih harus beriman baru masuk ke situ. Karena banyak orang salah ikut tarekat. Kalau sudah masuk tarekat tidak perlu ada sholat, tidak perlu. Maka ada tarekat sekarang sementara kita tangani itu tarekat yang menjamin orang masuk surga tanpa sholat.
Jadi banyak orang-orang yang tidak tahu, banyak pengikutnya, banyak yang mau, karena mau dapat enaknya. Itu menjadi sekarang tuh kayak cuman kayak dasarnya tadi tuh cuman kayak rukun iman, rukun Islam itu kayak tasawufnya kan kayak kurang karena tahu bilang nanti ada dari begini jadi kayak sampai tingkat rukun iman di saat itu. Ya itu tidak apa-apa, itu harusnya melalui itu dulu. Melalui itu dulu, karena kalau tasawuf itu hakikat, bicara hakikat. Bagian dalam, kalau fikih bicara bagian luar. Gerakannya apa, bagaimana gerakan salat, apa yang dibaca, itu urusannya fikih. Tapi untuk ini, karena kita kan mau kepada Allah. Jadi kalau hati tidak baik, kan dikatakan bahwa ada satu daging di dalam tubuh kita, itu namanya hati. Kalau hati tidak baik, maka rusaklah semua. Kalau hati baik, baiklah semua. Karena segala tindakan itu pasti datanya sumbernya dari hati. Dan itu yang tidak oleh Allah. Apalagi Haji Baharudin Hais. Silakan ke atas sebentar, ambil fotonya itu, tidak punya lambang dan silsilah ada di sini. Silakan di atas itu naik. Kalau umur Pak, Umur sudah 75. asal tak dari Hah? asal. Kalau asal tak memang dari Makassar. Enggak, dari seorang Bone. Dia masuk di IAIN tahun 69. Kamu masih di alam arwah. Kalau pendidikan terakhir Pak, Hah? pendidikan terakhir Pak. S3 di Ciputat, Jakarta. Bisa langsung silsilahnya Pak. Silakan naik ke atas, bebas, tidak ada orang. Guys, itulah tadi hasil wawancara kami dari pusat tarekat di Kota Makassar, dan kami juga sempat ke pusat pengajian dari tarekat tersebut dan mengetahui silsilah-silsilah dari tarekat tersebut. Itulah demikian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.